Penjelajahan samudera. Apa itu penjelajahan samudera? Penjelajahan samudera adalah periode dalam sejarah, terutama pada abad ke-15 hingga ke-17, di mana bangsa Eropa melakukan ekspedisi maritim untuk menjelajahi lautan dan menemukan wilayah baru, jalur perdagangan, serta sumber daya alam. Penjelajah Portugis. 1. Bartolomeu Dias. Pada tahun 1487 sampai 1488. Berangkat dari Lisbon, Dias memulai ekspedisinya dari Lisbon pada tahun 1487 dengan 3 kapal. Menyusuri pantai Afrika, rute pelayarannya mengikuti pantai barat Afrika, mengikuti jejak penjelajah sebelumnya, Diego Cao. Mencapai Tanjung Harapan pada bulan Desember 1487, Dias mencapai Teluk Walvis Bay, dan kemudian berlayar lebih jauh ke selatan, mengitari Tanjung Harapan yang awalnya dinamakan Cabo das Tormentas atau Tanjung Badak, menjelajahi bagian timur. Setelah mengitari Tanjung Harapan, Dias melanjutkan perjalanannya ke arah timur, menemukan Teluk Mosel dan perairan yang lebih hangat dari Samudra Hindia. Memaksa kembali karena khawatir akan persediaan makanan yang menipis dan desakan dari awak kapal, Dias terpaksa kembali ke Portugal pada Maret 1488. Penemuan Cabo Dabo Esperança. Dalam perjalanan pulang, Dias menemukan Tanjung Harapan sekali lagi dan menyadari pentingnya penemuan ini sebagai jalur potensial ke Asia. Kembali ke Lisbon. Dias kembali ke Lisbon pada Mei 1488. Disebut sebagai pahlawan karena telah berhasil membuka jalur laut baru yang penting bagi Portugis. Tujuannya mencari rute laut baru ke Asia India melalui ujung selatan Afrika. Raja John dari Portugal menugaskan Dias untuk menemukan jalan perdagangan baru ke Asia karena rute darat sudah tertutup. 2. Vasco da Gama pada tahun 1497 sampai 1499. Rute titik awal Lisbon, Portugal menuju selatan. Vasco da Gama berlayar menyusuri pantai barat Afrika, mengitari Tanjung Harapan. Kapal-kapalnya berhasil melewati Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, berlayar di sepanjang pantai timur Afrika. Setelah melewati Tanjung Harapan, mereka berlayar menyusuri pantai timur Afrika menuju India dengan bantuan seorang navigator Arab. Mereka berhasil mencapai Calicut, sekarang Kozhikode, di pantai barat India pada bulan Mei 1498. Tujuannya adalah mengelilingi ujung selatan benua itu untuk mendapatkan akses yang lebih mudah kepada kekayaan India, terutama lada hitam dan bumbu-bumbu lainnya, melalui rute laut yang dapat diandalkan. 3. Alfonso de Albuquerque. Berlayar dari Portugal, Albuquerque memulai pelayarannya dari Portugal, pusat kekuatan maritim pada masa itu. Pantai barat Afrika, kapal-kapal Portugis mengikuti pantai barat Afrika, menjelajahi wilayah yang belum banyak dikenal oleh bangsa Eropa. Tanjung Harapan. Mereka berhasil melewati Tanjung Harapan, ujung selatan Afrika, sebuah tantangan besar dalam pelayaran samudra. Pantai timur Afrika. Setelah melewati Tanjung Harapan, mereka menyusuri pantai timur Afrika, Kalkutta, India. Albuquerque sampai di Kalkutta, India, sebuah pusat perdagangan rempah-rempah yang penting, Selat Malaka. Dari Kalkutta, ia melanjutkan perjalanan ke timur, menyeberangi Samudra Hindia dan mencapai Selat Malaka. Kepulauan Indonesia. Selat Malaka menjadi pintu gerbang menuju Kepulauan Indonesia. Tempat rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkih berasal Albuquerque. Berhasil menguasai Malaka pada tahun
tahun 1911 memperkuat posisi Portugis di jalur perdagangan. Tujuan utama penjelajahan Alfonso de Albuquerque adalah untuk membangun kekuasaan dan pengaruh Portugis di Samudra Hindia, terutama melalui penguasaan jalur perdagangan rempah-rempah. Penjelajah Spanyol 1. Cristobal Columbus pada tahun 1498 sampai 1504. Pelayaran pertama pada tahun 1492 sampai 1493. Berangkat dari Palos de la Frontera, Spanyol pada 3 Agustus 1492 mendarat di sebuah pulau di Bahamas yang kemudian diberi nama San Salvador pada 12 Oktober 1492. Melanjutkan perjalanan ke Kuba bernama Juana dan Hispaniola, sekarang Haiti dan Republik Dominika, kembali ke Spanyol pada Maret 1493. Pelayaran kedua 1493 sampai 1496. Berangkat dari Spanyol pada September 1493 menjelajahi pulau-pulau di Karibia termasuk Antigua, Puerto Rico, San Juan Bautista dan Jamaika. Santiago mendirikan pemukiman di Hispaniola La Isabela. Pelayaran ketiga pada tahun 1498 sampai 1500. Berlayar lebih jauh ke selatan mencapai Trinidad dan pantai utara Amerika Selatan. Sekarang Venezuela menjelajahi Teluk Paria dan menemukan Sungai Orinoco. Kembali ke Hispaniola dan ditangkap serta dikirim kembali ke Spanyol karena tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Pelayaran keempat 1502 sampai 1504 berlayar menyusuri pantai timur Amerika Tengah dari Honduras hingga Panama, mencari selat yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Hindia Samudra Pasifik. Kembali ke Spanyol pada November 1904. Tujuan utama Christopher Columbus melakukan penjelajahan adalah untuk menemukan jalur laut baru ke India dan Tiongkok. Cathay yang saat itu menjadi sumber rempah-rempah dan emas yang sangat dicari di Eropa melalui jalur barat. 2. Ferdinand Magellan pada tahun 1519 sampai 1522. Rute keberangkatan dari Spanyol pada 20 September tahun 1519. Magellan berangkat dari Sanlúcar de Barrameda, Spanyol dengan 5 kapal Trinidad, kapal utama San Antonio, Concepción, Victoria, dan Santiago, Samudra Atlantik. Ekspedisinya berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik, pantai timur Amerika Selatan. Mereka menyusuri pantai timur Amerika Selatan melewati Brasil dan Argentina. Selat Magellan. Di ujung Selat Amerika Selatan, mereka menemukan dan melewati selat yang kini dikenal sebagai Selat Magellan, Samudra Pasifik. Setelah keluar dari selat, mereka memasuki Samudra Pasifik yang luas dan tenang, yang kemudian diberi nama Pasifik karena ketenangannya selama pelayaran mereka. Filipina dan Kepulauan Maluku. Setelah berlayar selama berbulan-bulan, mereka mencapai Kepulauan Filipina pada 1521 dan kemudian juga mencapai Kepulauan Maluku
yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Kematian Magellan. Magellan terbunuh dalam pertempuran dengan penduduk asli di Filipina pada tanggal 27 April 1521. Kembali ke Spanyol, sisa kru kapal di bawah pimpinan Sebastian de Elcano melanjutkan pelayaran mereka kembali ke Spanyol melalui Tanjung Harapan di Afrika, menyelesaikan pelayaran keliling dunia pertama. Tujuannya mencari rute laut menuju Kepulauan Rempah-Rempah Maluku Indonesia dengan berlayar ke arah barat, serta membuktikan bahwa dunia ini bulat. 3. Juan Sebastian Elcano pada tahun 1599 sampai 1522. Rute Spanyol titik awal pelayaran Samudra Atlantik. Pelayaran melintasi Samudra Atlantik menuju Amerika, pantai timur Amerika Selatan, menyusuri pantai timur Amerika Selatan, Selat Magellan, melintasi selat di ujung selatan Amerika sekarang dikenal sebagai Selat Magellan. Samudra Pasifik, berlayar mengarungi Samudra Pasifik dan luas Kepulauan Masapa, Filipina. Tiba di Kepulauan Masapa yang kemudian berganti nama menjadi Filipina, Maluku Indonesia. Setelah kematian Magellan, Elcano memimpin kapal Victoria dan berhasil mencapai Kepulauan Maluku, tempat mereka menemukan rempah-rempah. Kembali ke Spanyol, Elcano membawa Victoria kembali ke Spanyol melalui rute yang berbeda, menyelesaikan pelayaran keliling dunia pertama. Tujuan utama penjelajahan yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano setelah menggantikan Magellan adalah kembali ke Spanyol dengan membawa rempah-rempah dari Kepulauan Maluku. Penjelajahan Belanda. 1. Cornelis de Houtman. Belanda ekspedisi dimulai dari Amsterdam pada 2 April 1595 dengan 4 buah kapal. Pantai barat Afrika. Kapal-kapal berlayar menuju pantai barat Afrika sebagai salah satu titik persinggahan untuk mengisi perbekalan. Tanjung Harapan. Selanjutnya mereka menuju Tanjung Harapan yang merupakan titik penting dalam perlayaran menuju Samudra Hindia. Setelah melewati Tanjung Harapan, kapal-kapal mengarungi Samudra Hindia menuju Selat Sunda. Rombongan Cornelis de Houtman kemudian memasuki Selat Sunda, jalur penting yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Jawa, Banten. Akhirnya mereka berlabuh di Banten, sebuah pelabuhan penting di Jawa yang menjadi tujuan utama ekspedisi mereka. Tujuan utama ekspedisi ini adalah untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah langsung ke Hindia Timur, Nusantara. 2. Jacob Penneck. Berangkat dari Belanda, Jacob Penneck memimpin pelayaran dari Belanda dengan 3 kapal, Mauritius, Hollandia, dan Friesland. Melalui Madagaskar, armada ini berlayar ke arah timur melewati Madagaskar untuk mencari perbekalan. Tiba di Banten, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Banten dan tiba pada tanggal 28 Desember 1598. Pelajaran dari pengalaman di Banten. Belajar dari pengalaman pelayaran sebelumnya yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, terutama dalam hal menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dengan bersikap sopan. Tujuan utama ekspedisi Jacob Penneck pada tahun 1598 adalah untuk berdagang rempah-rempah di Hindia Timur Nusantara. Misinya mencari dan membawa kembali rempah-rempah ke Belanda.